Salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, kita hari ini akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 38 ayat 1-13. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-6 saja. Yeremia pasal 38 ayatnya yang ke-6. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Saudara-saudara, ayat ini adalah bagian dari cerita ketika Nabi Yeremia dihukum oleh Raja Zedekia setelah menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa Yerusalem sangat mungkin dikuasai oleh kerajaan lain bila mereka tak mengikuti petunjuk dari Tuhan. Dan pesan yang disampaikan Yeremia ini tergolong sebagai sebuah perubahan yang harus dihadapi mereka di masa mendatang. Dan yang namanya perubahan kerap kali mendatangkan sikap-sikap tertentu. Ada kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh orang-orang dalam menyikapi perubahan. Biasanya orang-orang melewati 5 tahap. 1, penyangkalan. Yang kedua, bisa kemarahan. Yang ketiga, tawar-menawar. Atau yang keempat, depresi. Dan yang kelima, akhirnya baru bisa menerima kenyataan perubahan. Memang bisa saja seseorang tidak melewatinya secara berurutan. Ada orang-orang yang menyangkal keadaan, kejadian, lalu kemudian segera setelahnya mereka dapat menerima kenyataan itu dan siap bangkit sesegera mungkin. Sayangnya tidak semua orang bisa sampai ke tahap penerimaan kenyataan. Ada orang-orang yang begitu lama ada dalam fase penyangkalan. Ada orang yang terus-menerus menyangkal keadaan. Ada juga yang terjebak dalam depresi berkepanjangan. Dan ada juga yang terus menyalahkan orang lain atas keadaan itu. Hukuman yang dialami oleh Yeremia berangkat dari para pejabat dan Raja Zedekia yang belum siap menerima pesan bahwa di masa selanjutnya mereka ada dalam keadaan yang rumit. Dan mungkin saja keadaan rumit itu membuat posisi mereka bisa tergeser. Dan mereka bisa mengalami kekalahan bahkan. Dan penderitaan-penderitaan. Dan keadaan ini tidak bisa diterima dan justru membuat mereka menyalahkan Yeremia, si pembawa pesan perubahan. Dan oleh karena itu, mereka rela membenarkan kekerasan dan ketidakadilan dengan alasan-alasan yang nampaknya benar. Saat itu mereka tengah berjuang. Bila pesan yang disampaikan oleh Yeremia ini juga disebarluaskan, mereka khawatir nanti prajurit dan semua orang akan mengalami patah semangat di tengah perjuangan mereka hari itu. Nah, cerita semacam ini Bapak Ibu Saudara nampaknya juga dekat dengan keseharian kita. Hari-hari kita bisa diisi dengan hal-hal yang demikian. Ada orang-orang yang tidak siap menerima perubahan dan justru menyalahkan si pembawa pesan perubahan. Sekalipun pesan yang disampaikan itu benar. Bagaimana kita menyikapi hal yang demikian? Untuk bisa menyikapi hal-hal dan kebaruan-kebaruan yang telah dan juga kelak bisa akan terjadi, dibutuhkan keteguhan dan ketegaran diri, serta kemauan untuk meningkatkan diri ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Dan kemampuan itu akan kita dapati ketika kita tetap setia pada kehendak Tuhan. Lihat saja Yeremia. Ia, meskipun di dalam penderitaan dan juga sedang menghadapi kemungkinan adanya perubahan di hari ke depan, ia tidak jatuh dalam patah semangat. Namun ia tetap memiliki pengharapan. Yeremia tetap memiliki pengharapan. Bahkan kemudian kita jumpai di ayat 7-12, ia mendapatkan dukungan dari orang lain yang
mau mendengar kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setialah mendengar dan melakukan kehendak Tuhan di setiap keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan kembali bahwa dalam kehidupan kami bisa saja menghadapi perubahan-perubahan, kebaruan-kebaruan. Dan untuk menghadapinya, kami membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Kiranya kami senantiasa bersedia mencari dan juga menjalankan petunjuk dan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Roh Kudus memampukan kami dalam melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, selamat mencari kehendak Tuhan dan menjadi siap menghadapi perubahan di masa kini maupun masa depan. Tuhan memampukan kita.